Halo Sobat Rayudi Channel, kita berjumpa kembali di channel ini. Teman-teman semoga sehat selalu ya, dan mudah-mudahan rezeki teman-teman selalu dilancarkan. Amin ya teman-teman, doa kita bersama. Oke, video kali ini teman-teman saya mau bahas lagi mengenai permasalahan pada oli mesin yang berkurang ya. Dan ini kalau dibiarkan bisa berbahaya pada internal mesin. Kalau sampai kecolongan bisa nanti mesinnya overhaul. Ini bahaya teman-teman. Oke sobat, di sini saya ingin sedikit menjelaskan buat teman-teman supaya kita sebagai pemilik mobil mengerti ya. Kalau oli mesin itu kalau mulai bocor, berkurang atau rembes-rembes jangan dibiarkan karena takutnya nanti bahaya teman-teman ya. Karena pelumas itu penting untuk internal mesinnya, bagian metal, kerak as, dan internal semua itu butuh oli ya. Oke teman-teman, coba perhatikan ini koilnya, bagian ujungnya ya, sudah terendam dengan oli. Dan ini empat-empatnya koilnya semuanya sudah kerendam oli. Dari mana nih sumbernya? Nah sumbernya tuh dari sini. Ini kan ada lubang busi ya untuk melepas dan memasang busi. Nah di sini coba lihat ya, ini udah numpuk banyak sekali oli. Coba perhatikan, nah ini ya. Tuh, itu berapa banyak oli yang masuk setiap lubang ini ada 4 lubang ini semuanya masuk oli ya di sini. Karena saat mesin sudah hidup lama, oli cenderung lebih encer ya, makanya dia masuk ke sini. Dan sebagian juga olinya bocornya itu rembesnya keluar ya. Bahkan nanti bisa kena sama knalpot ya di lehernya ini, itu bisa berasap nanti. Nah ini teman-teman, sebetulnya ini mobil udah lama saya kasih tahu ya. Cuman yang punya mobil nambah-nambah oli mungkin belum ada biaya ya. Jadi hari ini sekalian mau di-tune up juga ya, sama mau ganti kopling. Nah ini teman-teman, jadi ini ya masalah sebenarnya sangat sepele sekali atau simple ya, sederhana sekali. Ini cuman packing karet tutup klep, tutup mesin bagian atas. Cuma memang bukanya agak sedikit ribet ya. Ada sekitar 12-13 baut 10 yang mesti kita buka ya. Hanya mengganti ini saja ya, packing karet tutup klep. Ya ini yang sudah getas packingnya. Nah sebagian dia menjaga oli jangan sampai bocor keluar, bagian lagi di lubang busi kan, itu yang dijaga. Jadi permasalahannya sebetulnya sangat sederhana sekali teman-teman ya, cuma masalahnya di situ saja ya, di packing karet tutup klep. Ini lebih jelas ya, jadi saya perlihatkan lebih jelas. Ini udah basah empat-empatnya di bagian koilnya nih. Nah jadi kalau sudah begini nih, lama-lama kalau dibiarkan terus, di koil ini kan ada lompatan api ya, nanti dia takutnya bocor. Dan ini mesin juga udah pincang sebenarnya, salah satu koilnya mati ya. Dari busi ini kelihatan ujungnya tidak ada pembakaran. Busi nomor 4 tidak ada pembakaran ya, kalau 3 itu bagus, kita bisa lihat dari ujung busi ini ya. Nah teman-teman, jadi begini saya jelaskan ya. Saya jelaskan buat teman-teman untuk kita saling sharing berbagi ya. Kalau mobil kita mulai ada masalah dengan oli mulai berkurang, awal-awal mulai menetes dulu di lantai ubin rumah kita mungkin ya, mulai menetes. Nah terus kita biarkan lama-lama oli mulai berkurang ya, tidak kita mau perbaiki. Nah ngerinya oli yang ada di dalam bak oli di karter, waktu kita mengecek lewat dipstick oli, nah ini olinya sudah di ujung ya, di batas minimal, dan ini bisa merusak internal mesin. Padahal kita kalau segera kita mengganti karet packing tutup atas, harganya sangat terjangkau ya, itu sudah mencegah terjadi kerusakan pada internal mesin. Itu yang teman-teman mesti paham sebagai pemilik mobil. Jadi usahakan ketika mobil kita mulai mengalami masalah oli, ada yang rembes atau bocor, kemudian air juga mulai kurang, nambah-nambah air radiator, itu faktor-faktor umum yang bisa merusak bagian mesin kalau kita biarkan lama-lama. Ini yang baru ya teman-teman, sudah dibelanjakan oleh pemilik mobilnya. Ini karet yang baru, ini saja yang diganti, masalah sudah selesai.
Karena memang saya cek bocornya cuma dari sini aja. Walaupun kebocoran itu bisa dari faktor yang lain ya. Bisa dari seal keras depan, belakang, filter oli, dan macam-macam penyebabnya. Jadi ini salah satu penyebab kenapa oli mesin itu berkurang. Dan yang harus teman-teman pahami juga, kadang di bagian atas ini suka dikasih lem ya. Jadi kasih lem itu boleh-boleh saja, tapi harus tipis. Kalau pakai lem agak tebel-tebel, gara-gara nggak mau beli packing, nah ngerinya lemnya itu masuk ke internal mesin, turun ke bawah, ke bak oli, ke karter, menyumbat saringan kasar. Akhirnya oli mau naik ke atas nggak bisa, terpampet dengan lem yang sudah kita pakai. Kira-kira seperti ini contohnya. Kalau dikasih lem di sini banyak-banyak, misalnya tebal-tebal nih ya, seperti ini. Nah ini ngeri ya, karena nanti dia turun ya, karena saya ada kasus pernah Avanza gitu ya, karena nggak mau ganti packingnya, harganya nggak seberapa, dipasang tebal-tebal, dimasukin lem yang banyak, kasih lem yang banyak, akhirnya menyumbat saringan kasar. Oli nggak bisa naik, akhirnya merusak bagian kerak as, drangsaf ya, metal jalan duduk itu rusak. Jadi hindari pemakaian lem yang berlebihan, tipis aja kalau dalam kondisi darurat. Tapi saran saya sebaiknya segera diganti dengan yang baru, karena harganya juga sangat terjangkau teman-teman, seperti itu ya. Ini juga mobil sekalian diganti koilnya ya, yang baru satu, karena nomor 4 itu tidak ada pembakaran. Dari awal memang mesinnya juga sudah pincang. Jadi masalah awal mau benerin bocor, jadinya karena ini pincang, orangnya langsung ada dananya ya, langsung ada biayanya untuk perbaikan. Oke teman-teman, ini udah selesai, coba kita hidupkan mesin mobilnya. Oke teman-teman, di sini mesinnya sudah menyala ya, sudah hidup, pincangnya juga sudah hilang, dan sudah saya cek tidak ada lagi kebocoran oli. Jangan khawatir kalau ada sisa asap ini akibat atau efek dari yang tadi itu ya. Olinya waktu kita buka busi, olinya sebagian masih ada dan masuk lolos ke ruang bakar. Nanti dinyalakan aja kurang lebih sekitar 20-30 menit, asap ini akan hilang dengan sendirinya. Ini bukan dari ring seher atau bukan dari seal clamp atau bukan dari mana-mana ya. Karena ini tadi saat buka busi otomatis kan masih ada sisa oli akan tembus masuk ke ruang bakar. Oli ikut terbakar, maka efeknya di knalpot akan ada asap seperti ini. Nah teman-teman, demikian video kali ini. Semoga ini bisa mengedukasi teman-teman semuanya untuk menambah-nambah lagi pengetahuan wawasan kita yang belum paham bisa jadi paham. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Thank you.